Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan semua urusan dunia kita. Kita tinggalkan kesibukan-kesibukan kita di rumah, di kantor, dimanapun. Kita lebih mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan melaksanakan sholat Jumat dan setelah mendengarkan khutbah ini akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal perbuatan yang kita kerjakan, itu akan bernilai ibadah. Sekecil apapun. Kalau kita berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, sebesar apapun kegiatan yang kita kerjakan, aktivitas kita, tapi kalau itu tidak kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti tidak akan bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya suatu pekerjaan yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan semua aktivitas hidup kita niatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yang selalu kita dengar, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk menjadi orang baik atau orang jahat. Orang yang beriman atau orang kafir. Orang yang fujur atau orang yang bertakwa. Allah telah memberikan kita akal. Potensi akal itu tuh bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang buruk. Tinggal kita memilih. Apakah mau ingin jadi orang yang beriman atau orang kafir? Orang yang fujur atau orang yang bertakwa? Falhamaha fujuruha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa memenuhi panggilan Allah. Itu artinya bahwa sifat-sifat takwa itu lebih mendominasi dalam diri kita. Banyak orang yang pada saat-saat yang sama, mereka di luar sana tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, karena sifat fujur itu yang lebih mendominasi dalam dirinya. Tidak ada sifat takwa dalam diri mereka. Mereka tidak tergugah ketika memanggil muadzin memanggilnya. Mereka itu berdua fujur. Mudah-mudahan alhamdulillah pada siang ini dengan memenuhi panggilan Allah ini, dia melaksanakan sholat Jumat dan mendengarkan khutbah ini, kualitas iman dan takwa kita akan bertambah. Hadirin, orang yang bertakwa itu adalah orang yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sangat dihargai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Sekalipun kita dihinakan oleh manusia, sekalipun kita dihinakan oleh orang lain, atau siapapun yang menghina kita, asal jangan sampai Allah menghina kita. Allah tetap memuliakan kita. Itulah yang kita harapkan. Bahkan ayat yang lain Allah berfirman, wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan Jumat ini. Apabila kita bisa memenuhi ketiga hal ini, bisa meraih kebahagiaan dalam hidup kita ini. Ibnu Qayyim beliau mengungkapkan ada 3 hal manakala kita bisa memenuhinya. Ketiga hal ini ada pada diri kita, maka kita akan bisa meraih kebahagiaan dalam hidup ini. Apa arti hidup ini kalau kita tidak pernah merasakan kebahagiaan hidup ini? Maka Ibnu Qayyim mengatakan yang pertama adalah bersyukur, bersabar dan beristighfar. Ketiga hal ini sering kita dengar istilah ini. Manakala itu ada pada diri kita, kata beliau, kita pasti akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan manusia dalam hidup ini akan selalu berputar antara mendapatkan kenikmatan, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin juga satu saat dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat yang lain barangkali kita juga pasti akan terjerumus di dalam kemaksiatan, terjerumus dalam dosa. Ketiga hal ini selalu kita alami dalam hidup ini. Mendapatkan karunia Allah, kita bisa hadir melaksanakan sholat Jumat karena betapa banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antaranya adalah nikmat sehat. Kita bisa melaksanakan sholat Jumat ini karena ada nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Coba bayangkan saat-saat seperti betapa banyak orang di rumah sakit, mereka tidak bisa memenuhi panggilan Allah, mereka tidak punya kesempatan, mereka tidak punya kekuatan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena karunia yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang yang beriman itu manakala memperoleh sebuah kenikmatan atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kau mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya akan aku tambah nikmat itu untukmu, dan manakala kalian ingkar kufur pada nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sungguhnya azabku sangat pedih. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sahabat Nabi, Umar bin Khattab, ketika beliau masuk ke dalam masjid, dia melihat dan mendengar ada seorang laki-laki yang sedang sholat. Kemudian selesai sholat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doanya itu, kalau terjemahan dalam bahasa Indonesianya, ya Allah, kumpulkan saya dengan kelompok orang-orang yang sedikit. Mendengar doa seperti itu, Umar bin Khattab bertanya kepadanya, kenapa Anda berdoa seperti itu? Kenapa Anda berdoa kumpulkan saya dengan kelompok orang-orang yang sedikit? Maka si laki-laki itu menjawab, dia membacakan ayat Allah dalam surah Sabah ayat yang ke-13, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Hanya sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Surah Sabah ayat 13. Mudah-mudahan yang sedikit itu termasuk kita semua yang hadir ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setiap manusia dalam hidup ini pasti dihadapkan dengan persoalan hidup. Pasti akan dihadapkan dengan masalah hidup. Baik masalah kecil sampai dengan persoalan yang paling besar. Dan orang-orang yang beriman hadirin,
Ketika mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus bersabar. Maka dengan sabar itulah seseorang pasti akan merasakan nikmatnya bersabar. Orang sabar itu dia pasti akan merasakan nikmatnya bersabar. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sabar, sholat, penolong. Artinya ketika kita dihadapkan masalah hidup, persoalan hidup, kita dihadapkan ujian demi ujian, maka jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, kata Allah dalam ayat ini. Maka ayat selanjutnya Allah mengatakan, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu selalu beserta Allah di dalamnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, salah satu bentuk ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah persoalan kematian. Dan sekian banyak ujian, cobaan, musibah, salah satu yang akan saya angkat adalah persoalan kematian. Dan kematian pasti akan kita alami, siapapun dia. Sekalipun dia pejabat, mati juga. Yang tidak pejabat juga mati. Yang kaya juga mati, yang miskin juga mati. Siapapun dia pasti akan mati. Karena kematian pasti akan dimalami, pasti akan dialami oleh setiap manusia. Makanya hadirin rahimakumullah, ayat yang saya baca di awal khutbah tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan beragama Islam. Setiap khutib pada setiap Jumat selalu mengingatkan kita supaya kita jangan sekali-kali mati kecuali mati dengan membawa agama Islam, mati dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam itulah sebaik-baik agama. Tidak ada agama di dunia yang paling baik, yang paling benar kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Hadirin, ternyata di dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, Imam Al-Qurtubi menceritakan bahwa dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang itu mendekati ajalnya, ketika seorang mendekati ajal, termasuk kita semuanya, datanglah dua malaikat. Yang satu duduk di samping kanan kita dan satu yang duduk di samping kiri kita. Dua orang itu menjelma menjadi manusia. Yang satu sebelah kanan kita menyerupai ayah kandung kita. Dia mengatakan, "Wahai anakku yang saya cintai dan saya sayangi, jika kau mau mati, matilah dengan memeluk agama Nasrani. Karena Nasrani itu adalah sebaik-baik agama. Pada saat kita mati, setan masih juga menggoda kita agar kita mati dengan membawa agama Nasrani, membenarkan agama Nasrani. Kata si setan itu, karena agama Nasrani itu adalah sebaik-baiknya agama. Kemudian yang sebelah kiri menyerupai ibu kita. Dia pun mengatakan, "Wahai anakku, engkau yang sangat saya sayangi, saya cintai. Pangkuan itu aku tidur di atas pangkuanku. Aku selalu minum air susuku. Saya harap kepada wahai anakku, jika engkau mati, matilah dengan membawa agama Yahudi. Karena Yahudi itu adalah sebaik-baik agama." Cerita ini di dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, Imam Al-Qurtubi. Jadi hadirin, ternyata ketika kita akan mati, setan laknatullah akan selalu menggoda kita agar kita mati dengan membawa agama Nasrani atau agama Yahudi. Makanya setiap khotib pada setiap hari Jumat selalu mengingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati membawa agama Islam. Karena Islam adalah sebaik-baik agama. Hadirin sidang Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, setiap manusia pasti akan berbuat salah, pasti akan berbuat dosa. Karena tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Semua kita yang hadir pasti punya salah.
Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang sadar akan salahnya, kemudian dia beristighfar. Beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan istighfar kita itu, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saya yakin kita semua pasti punya dosa, dan dosa kita tidak sedikit. Dosa kita tidak sedikit. Dosa memboncengin orang, dosa mencaci maki orang, menghina orang, itu dosa semuanya. Dan dosa-dosa yang lainnya. Coba bayangkan hadirin rahimakumullah, Nabi Adam dan Siti Hawa, ketika keduanya berada dalam surga, Allah persilakan mereka berdua untuk menikmati apa saja yang ada di dalamnya, tapi cuma satu larangannya. Satu larangannya. Jangan kalian mendekati pohon itu, kata Allah kepada keduanya. Tetapi kena syaitan laknatullah, iblis laknatullah selalu menggoda keduanya. Akhirnya Adam dan Hawa pun mendekati dan makan buah dari pohon itu. Akhirnya keduanya dikeluarkan Allah di dalam surga. Hadirin, betapa menyesal Nabi Adam Siti Hawa ketika dikeluarkan oleh Allah di dalam surga itu. Bertahun-tahun keduanya menyesali dirinya, karena perbuatan mereka cuma hanya satu kesalahan. Satu kesalahan. Mendengar larangan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kita berapa kesalahan kita lakukan, berapa dosa yang kita kerjakan. Satu kesalahan inilah hadirin. Kemudian Nabi Adam berdoa, mohon kepada Allah. Doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan surah Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kalau Engkau tidak mengampuni dosa kami, maka kami berdua termasuk orang yang zalim. Kami semua telah berbuat salah ya Allah, karena telah menentang larangan-Mu. Maka berikan kami maaf, ampunilah kami ya Allah, dan beri kami rahmat-Mu. Kalau tidak, kami berdua termasuk orang yang rugi. Itulah doa Nabi Adam dan Siti Hawa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin, marilah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya. Karena hanya Allah lah tempat kita memohon dan berdoa, dan haram bagi kita untuk memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini, kualitas iman kita akan bertambah, harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Marilah kita berusaha untuk meningkatkan iman kita di tahun baru ini, sehingga satu saat nanti kalau kita dipanggil oleh Allah, harapan kita mudah-mudahan, maka selalu kita mohon pada Allah, ya Allah, ketika Engkau memanggilku, panggillah aku dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan yang baik. Kita sudah mohon pada Allah, mudah-mudahan dengan doa dan doa kita seperti itu, insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa jahalatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Rabbana lamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Iqamus shalah.